Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah panutan kita, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, yang sebentar lagi akan melaksanakan berbuka puasa, alangkah lebih baiknya kita sedikit mendengarkan kultum sore hari, ya. Semoga puasa kita bisa bermanfaat dan mungkin akan menjadi pahala karena kita telah mendengarkan sedikit kultum pada sore hari ini. Kemarin Pak Fikri telah memberikan kultum, ya, kemarin lusa, dan sekarang Pak Fikri akan memberikan lagi, yaitu bertemakan tentang menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Allah pun memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah dimanapun kalian berada. Bukan hanya beribadah, tapi berbuat baik kepada sesama. Bahkan sekecil apapun kalian berbuat baik kepada sesama, Allah akan catat. Dan ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala. Dan kita tahu ketika kita berbuat baik, beribadah, berbuat amal-amal soleh di bulan suci Ramadan, pahala yang kita dapat bukan hanya sedikit, tapi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang ada di rumah, dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 195, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dari ayat di atas dapat dijelaskan atau dapat disimpulkan bahwa Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah itu sangat mencintai hambanya yang berbuat kebaikan kepada sesama. Apalagi di saat kita melakukan itu pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya pada bulan suci Ramadan, tapi pada bulan-bulan yang biasanya, bulan-bulan yang biasa itu Allah juga sangat menyukai. Apalagi ketika kita melakukan di bulan suci Ramadan, pahala akan dilipat gandakan dan kebaikan pun akan dilipat gandakan. Sekecil apapun kita berbuat baik, pasti Allah akan balas berlipat-lipat. Nah, seperti kata pepatah, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman, berbuat baiklah kepada siapapun. Jangan memilih-milih orang, jangan memilih-milih ras atau suku, atau khususnya di sekitar kalian, ya. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga yang terdekat lebih dahulu. Terus di sini Pak Pikir akan sedikit memberikan contoh perbuatan atau menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Apa saja sih yang membuat atau contoh dari menebar kebaikan di bulan suci Ramadan? Yang pertama itu yang paling utama,
yang sering kita lakukan itu sedekah. Pasti sedekah kan? Ketika kita melakukan sedekah kepada orang lain dalam bentuk mungkin makanan, seperti memberikan buka kepada orang yang berpuasa, nah itu salah satu dari menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, karena kita telah memberikan apa yang kita punya dengan niat lillahi ta'ala, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan rasa imbalan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari sebuah kebaikan, dan insya Allah pahala atau kebaikan yang kita kasih kepada orang tersebut akan balik lagi kepada kita, bahkan lebih besar dari apa yang kita kasih kepada orang-orang tersebut. Dengan catatan kita harus ikhlas, jangan pilih-pilih, jangan perhitungan. Nah, bukan hanya dari segi materi, tapi juga kita bisa berbuat kebaikan itu dengan senyuman. Nih, misalkan teman-teman itu biasanya suka melewati kerumunan orang, ya, bisa melewati kerumunan orang. Nah, pasti kalau misalkan kita melewati kerumunan orang, tidak enak dong kalau misalkan kita tidak menyapa atau tidak tersenyum. Minimal tersenyum. Ketika kita melewati sebuah kerumunan, sebuah tongkrongan yang di situ ada beberapa orang yang sedang berkumpul, yang sedang menongkrong, tersenyumlah. Pasti orang itu juga akan tersenyum balik kepada kita dengan niat apa dia? Dengan niat sedekah. Karena kita sebagai umat Islam itu tidak susah untuk mencari pahala. Cukup kita tersenyum, itu sudah termasuk sedekah. Tapi tersenyumnya jangan tersenyum ada maksud yang lain, tapi tersenyum ya karena kita ingin menebar kebaikan, dengan niat ingin menebar kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi seperti itu, oke? Nah, itu dua contoh dari menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Nah, selain menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, karena menebar kebaikan itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, di sisi lain ada juga yang bisa menghilangkan pahala atau pahala dari menebar kebaikan. Apa sih? Yaitu ketika kita keluar, ketika kita bepergian menggunakan pakaian yang kurang sopan. Seperti ketika kita akan keluar bepergian untuk mencari takjil, misalkan untuk ngabuburit, berusahalah menggunakan pakaian yang tertutup, yang ketika pakaian kita dilihat oleh orang lain itu ya benar-benar aurat kita tertutup. Karena apa? Karena orang lain juga sedang berpuasa, harus menjaga pandangan. Nah, itu salah satu kelakuan atau perilaku yang dapat mengurangi pahala kebaikan di bulan suci Ramadan. Gak apa-apa anak-anak walaupun masih kelas 1, kelas 2, khususnya dari SD Anur deh, anak-anak Pak Fikri yang ada di SD Anur, untuk mengurangi atau menghindari berkurangnya pahala kebaikan di bulan suci Ramadan, ketika kita keluar dari rumah ngabuburit atau mencari takjil di luar itu, usahakan pakai pakaian yang menutupi aurat, memakai jilbab, pakai lengan panjang, pakai celana yang kalau misalkan diharuskan ya diusahakan memakai rok. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak ada rok, pakai celana tidak apa-apa, tapi tidak boleh yang terlalu ketat. Kalau misalkan kita memakai celana yang terlalu ketat sama saja, karena bentuk tubuh kita akan terlihat oleh orang lain. Kita pahalanya akan berkurang, kita juga akan bisa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Kok bisa Pak Fikri? Karena orang yang berpuasa itu akan melihat kita, karena mereka tidak bisa menjaga pandangan walaupun tidak sengaja. Jadi kita harus mengurangi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, mungkin itu sedikit kultum pada sore hari ini. Sekarang silahkan disiapkan hidangan takjilnya. Saran dari Pak Fikri, silahkan berbukalah dengan yang manis-manis, jangan terlalu berat terlebih dahulu, karena ketika kita akan melaksanakan sholat tarawih akan ngantuk. Nah, kalau bisa ya makannya setelah sholat tarawih. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa, tidak apa-apa, silahkan langsung makan nasi ya, asal jangan terlalu banyak. Karena kalau misalkan terlalu over akan mengakibatkan perut kita kebanyakan isi, mengakibatkan ngantuk ketika sholat tarawih. Jadi secukupnya saja. Semoga apa yang Pak Fikri sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa didengarkan oleh kalian, dan semoga bisa dilaksanakan. Dan yang paling inti, semoga ini menjadi amal ibadah kita sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, syukron. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.